Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, sebelum memulai kita absen dulu ya. Yang pertama, Andika, ya, Bobby, ya, Cika, ya, Dika, Fitri, Gio, Heni, Ika, ya, hadir semua ya. Nah, baiklah, sistem reproduksi baik pria maupun wanita memiliki organ internal dan eksternal. Menahan buang air kecil dapat mengganggu fungsi organ reproduksi. Apa saja fungsi organ reproduksi itu? Ada yang tahu? Nah, kali ini kita akan membahas tentang fungsi organ pada pria. Nah, Tuhan menciptakan manusia dengan berbagai kesempurnaan. Kelengkapan organ reproduksi merupakan salah satu kebesaran Tuhan. Kita bukan hanya sekedar mempunyai organ reproduksi, tapi harus tahu juga dong apa fungsinya. Baiklah, kita akan membahas tentang fungsi organ-organ reproduksi pada pria. Nah, sistem reproduksi pada pria terdiri dari beberapa organ yang dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi dalam terdiri dari testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Apa saja fungsi dari organ reproduksi dari pria? Baiklah, bagi laki-laki, air kencing dikeluarkan melalui penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak bertulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulum. Pada bagian penis terdapat kantong seperti lipatan-lipatan kulit yang disebut skrotum. Di dalam skrotum terdapat sepasang testis atau buah zakar yang berbentuk bulat telur. Nah, pada saat usia 13 atau 14 tahun, nah pada usia inilah testis sudah mulai reproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Sperma dikeluarkan melalui saluran sperma. Saluran sperma tersusun atas epididymis, vas deferens, dan uretra. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis dan berfungsi menyimpan sperma sementara waktu sampai berkembang sempurna. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra, serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Proses keluarnya sperma inilah disebut dengan istilah ejakulasi.
Nah, selanjutnya pada kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. Kelenjar pada laki-laki terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Couvreur. Baiklah, kesimpulannya, organ reproduksi terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar yaitu penis dan skrotum, sedangkan organ reproduksi dalam yaitu testis, saluran sperma, dan kelenjar reproduksi. Baiklah, akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.